Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan saya Gading dari Senopati Digital. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah software hotel management system yang biasa dipakai oleh hotel-hotel secara profesional. Ada banyak hotel yang sudah menggunakan aplikasi atau software ini. Yuk langsung saja kita lihat apa saja yang menjadi fitur utama daripada aplikasi ini. Pertama, kita login terlebih dahulu. Ini untuk user administratornya. Lalu kita masukkan password. Oke, dan ini adalah tampilan dashboardnya, di mana di sini ada beberapa keterangan baik dari status kamar maupun bookingan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengklik atau masuk ke dalam aktif menu. Arahkan kursor ke arah aktif menu, lalu klik, maka akan tampil ke dashboard utama. Di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama itu home tadi, yang kedua master aplikasi, fungsinya adalah untuk menambahkan user, ya kan. Yang selanjutnya adalah front office, di mana untuk proses check-in, check-out, database tamu, pemberian diskon. Yang kedua adalah point of sales, di mana apabila hotel memiliki extra bed maka bisa ditambahkan di sana. Selanjutnya adalah report. Nah, di sini report ada beberapa macam. Ada check-in report, yaitu revenue harian kita atau revenue bulanan, karena semua report yang ada di sini bisa diakses berbasis pada tanggal, jam, dan bulan maupun tahun. Di sini ada check-in report, ada room check report, point of sales report, hasil check-out, dan room yang digunakan. Di sini juga ada grafik check-in, check-out, compare tipe-tipe kamar. Lalu di sini ada room status. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Nah, yang pertama adalah master aplikasi. Di sini apabila teman-teman yang bertugas sebagai administrator nantinya itu harus masuk ke sini untuk membuatkan akun kepada staf-staf yang akan incas nanti. Caranya adalah yang pertama, arahkan kursor ke master aplikasi, lalu klik add user, lalu klik icon tambah ini, icon plus, tambah. Nah, di sini kita bikin emailnya, misalnya namanya Putra @ass.com. Ini mau pakai Gmail pun boleh, putra@gmail.com juga boleh. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita isikan namanya, kita ulang lagi passwordnya, lalu masukkan namanya Putra, ya kan. Nah, di sini untuk role-nya Putra ini sebagai apa? Apakah sebagai staff front office, sebagai housekeeping, sebagai manajemen, atau sebagai manajer? Nah, kita coba di sini sebagai manajer. Lalu klik simpan. Putra ini adalah seorang manajer misalnya. Maka di sini akan muncul akun Putra. Lalu kita coba di sini. Untuk Putra tadi itu untuk usernya putra@ass.com. Lalu kita masukkan passwordnya dan login. Oke, di sini akun Putra sudah berhasil kita tambahkan, sudah berhasil kita buat, dan sekarang sudah bisa login sebagai akunnya manajer ataupun akunnya staff nantinya yang akan kita buat. Nah, di sini bisa dilihat tadi master aplikasinya sudah menghilang karena bukan sebagai administrator.
Nah, fitur apa saja yang ada di dalam manajer adalah dia hanya mendapatkan fitur guest in host atau melihat data tamu harian. Lalu di sini ada laporan-laporan, lalu ada grafik, lalu ada room status. Lebih kurang untuk fitur manajer adalah seperti ini. Kenapa hanya seperti ini, tidak ada fitur teknis? Karena fungsional dari manajer adalah untuk melihat report atau laporan daripada aktivitas hotel, bukan sebagai operator. Oke, kembali lagi kita ke akun admin kss.com. Jangan lupa login, klik login di sini. Ya, seperti ini. Ini untuk administrator tadi. Lalu kalau kita misalnya teman-teman pengen mengganti passwordnya, jangan lupa diklik change password ini, maka nanti diarahkan ke halaman untuk penggantian password nantinya. Ya. Sepertinya ada jaring karena ini berbasis online, kebetulan saya pakai wifi yang kurang bagus, maka hasilnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman untuk mengganti password, tinggal klik change password, lalu masukkan passwordnya di sini, lalu klik save. Oke, langsung kita masuk ke menu selanjutnya atau ke fitur selanjutnya. Mohon maaf, lagi agak terkendala batuk, pilek. Selanjutnya adalah menu check-in. Nah, di sini adalah fitur front office ini akan muncul di staf-staf FO atau staf resepsionis, dimana cara check-innya yang pertama arahkan kursor ke front office, lalu pilih check-in, lalu kita klik tanda plus yang ada di sana tadi, lalu pilih kamarnya. Di sini kebetulan di guest house Asifa ini hanya ada satu tipe kamar, maka langsung saja kita klik tipenya apa. Agak menunggu ya karena jaringan saya kebetulan lagi kurang baik, cuaca lagi mendung. Ya, ini udah. Kita masuk ke nama tamunya, misalnya nama tamunya Roni Putra, tanggal lahirnya adalah 10 Oktober, misalnya tahunnya 2014, kita lihat, atau 2004. Tanggalnya tanggal 10 Oktober 2004. Sorry, bilang 2004 tanggal 10 Oktober, tanggal 16 Oktober, mohon maaf, alamatnya Jalan Kemerdekaan nomor 1. Untuk kotanya kita ambil Jakarta, lalu nomor HP-nya kita masukkan saja, email kalau ada, berapa malam untuk stay di hotel, kalau misalnya dibikin satu malam dulu ya, lalu klik submit. Nah, di sini teman-teman arahkan kursor ke arah kaca pembesar ini ya kan, untuk memilih nomor kamarnya, misalnya di nomor 103, lalu klik tanda checklist ini seperti ini. Nah, di sini adalah paymentnya, lalu kita klik payment, save di sini, maka tamu atas nama Roni Putra ini sudah tercheck-in kan, seperti ini. Dimana kita melihatnya, maka kita akan melihat data tamu ini di dalam guest in house seperti itu.
ini sudah tampil di guest in host, namanya Roni Putra di kamar 103, check-innya tanggal 7 Oktober 2024. Kontak personnya ini, alamatnya ini. Lalu di menu selanjutnya adalah change room. Apa fungsi menu change room atau fitur change room ini? Misalnya di kamar 103 ini terdapat kendala, channel TV-nya rusak, AC-nya juga bermasalah misalnya, maka harus pindah ke kamar yang baru. Nah, di sini dengan aplikasi ini atau software ini untuk memindahkan tamu tidak perlu dicekotkan, hanya klik change room ini saja, lalu pilih apa namanya, nama tamunya siapa yang akan dipindah. Kalau di sini ada 100 tamu, maka akan muncul di sini 100 tamu. Kita klik di situ, arahkan ke kode bookingnya, lalu pilih kamar, select kamar. Di kaca pembesar ini kita pindahkan ke lantai 2 misalnya seperti itu, di kamar 203, lalu change room, maka otomatis ini tamu dari 103 akan berpindah ke 203 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah authorization of discount. Nah, di sini teman-teman, dengan fitur ini apabila ternyata Pak Roni ini adalah tamu spesial, tamu reguler, atau tamu yang mendapatkan benefit khusus berupa special rate, maka teman-teman di sini bisa memberikan diskon, tentunya atas persetujuan dari pihak manajemen. Yang pertama langkahnya adalah arahkan ke kursor, sama seperti kita mau change room tadi, arahkan kursor ke dalam kode booking, lalu klik, lalu kita klik edit di sini, maka kita di diskon di persentase ini, misalnya kita kasih diskon 25%, maka otomatis muncul diskonnya dan harga otomatis juga berkurang. Lalu klik update dan harga sudah berubah menjadi diskon. Diskonnya ada 62.500 dan nominalnya paymentnya nanti adalah 187.500. Dan mohon maaf, untuk diskon ini kita memang diskon dalam angka genap, jadi tidak ada diskon misalnya 25,5%, diskon 27,7%. Jadi semua diskon di sini hanya boleh atau hanya bisa di angka bulat saja. Lalu fitur apa lagi di sini yang belum dijelaskan adalah masuk ke fitur edit guest. Lalu kita klik edit guest. Edit guest ini fungsinya adalah mengedit data tamu apabila terdapat kesalahan. Misalnya tadi dalam memposting tanggal lahir, yang harusnya tanggal kita posting tanggal 16, ternyata tanggal lahirnya adalah tanggal 17, maka kita akan mengganti. Caranya adalah klik menu edit guest ini, arahkan kursor ke kode booking, lalu klik, dan kita akan mengganti tanggalnya menjadi tanggal 17. Nah, lalu klik submit, dan data tamu otomatis sudah berubah. Itu bisa kita lihat nanti, misalnya kita diklik lagi seperti ini, sudah berubah menjadi tanggal 17. Itu adalah untuk menu-menu yang ada di front office. Terakhir adalah menu checkout, ini terakhir yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah menu extra bed. Nah, extra bed ini apabila hotel memiliki fasilitas extra bed, di sini bisa kita posting extra bed. Saya ambil contoh extra bed di hotel Guest House Asipa ini dengan harga Rp150.000 misalnya. Lalu ada satu kamar Bapak Roni tadi ingin menambahkan atau additional extra bed, maka langkahnya adalah arahkan kursor ke point of sales, lalu pilih extra bed, lalu pilih kode booking seperti biasa, lalu masukkan di sini additional. Ya, begitu diklik additional extra bed, dia langsung muncul, lalu klik save, maka otomatis extra bed muncul di dalam tagihannya Bapak Roni tadi. Oke, itu untuk fitur point of sale. Selanjutnya adalah fitur laporan. Laporan di sini adalah laporan check-in report, change room, point of sales, dan lain sebagainya. Saya akan ambil contoh adalah
report untuk check-in report. Fungsinya adalah melihat pendapatan harian, bulanan, atau bahkan tahunan. Langsung saja arahkan kursor ke audit atau report, lalu klik check-in report. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal yang akan kita periksa untuk reportnya atau yang akan kita lihat reportnya. Kita misalnya dari tanggal 7, closingannya 7 jam 12 malam tadi, ya kan, sampai dengan tanggal 8 jam 12 malam atau jam 1 malam. Kalau misalnya ingin berubah jam 12 malam, di sini adalah untuk mengganti jam, menit, bahkan detiknya juga ada. Lalu klik view, maka akan tampil di sini ada nama Pak Roni, ya kan, ada kontak personnya, ada harganya, quantity maupun diskonnya. Nah, lalu di sini bisa langsung di print kalau mau di print dalam bentuk format PDF atau bisa diekspor di Excel. Klik saja di sini Excel, maka otomatis mendownload menjadi laporan Excel. Begitupun dengan point of sale juga sama. Kita klik tanggal 7 jam 12 malam sampai tanggal 8 jam 12 malam atau jam 1. Lalu pilih semuanya, transaksi all, ya. Maka extra bid tadi akan muncul di sini. Dan untuk report-report yang lain juga sama, ya kan, caranya juga sama, tinggal klik lalu pilih tanggalnya lalu masukkan, maka akan muncul di sini. Kalau di sini banyak tipe kamar, maka di sini akan berbanding dari beberapa tipe kamar. Dikarenakan Gesosa Siva hanya memiliki satu tipe kamar, maka yang tampil mungkin cuma akan ada satu tipe kamar seperti itu. Dan grafik pun sama, grafik check-in kita bisa lihat misalnya dari 1 Oktober sampai ke 30 November di bulan berikutnya misalnya. Nanti di sini akan ada grafiknya seperti ini, pertumbuhan dari bulan ke bulan. Lalu di sini adalah menu yang terakhir adalah room status. Nah, room status ini biasanya digunakan oleh teman-teman housekeeping untuk memverifikasi atau melihat status kamar, mana kamar yang sudah VR atau vacant ready atau yang dalam kondisi OO atau off order ataupun occupied yang lagi terisi, maka di sini melihatnya. Dan biasanya digunakan oleh teman-teman dari housekeeping, misalnya ada kamar yang check out, dari status VR ini kan berubah menjadi occupied atau terisi, lalu setelah check out akan berubah jadi vacant berarti VD. Nah, di sini nanti ada status vacant clean atau VR nanti setelah kamarnya dibersihkan. Seperti itu untuk menu room status yang ada di menu layanan. Lalu selanjutnya fitur terakhir yang belum saya jelaskan dari front office adalah checkout, cashier checkout. Nah, kita klik checkout di sini, lalu pilih tamunya, kode bookingnya ini. Nah, di sini akan tampil halaman checkout. Sini ada 187.500, di sini ada 150.000 untuk extra bed. Lalu kita klik di sini. Jangan lupa diklik kalau misalnya ingin membayar per item, cukup klik satu item, tapi kalau untuk semuanya diklik seperti ini. Lalu point of sales-nya kita ubah dengan menjadi checkout room. Nah, di sini ada menu tag and service, ya kan, 10%. Tapi kebanyakan tag service ini tidak dipakai karena sudah include seperti itu. Lalu kita klik save. Nah, ini kenapa muncul angka down payment 250.000? Tadi pada waktu check-in tamunya kan sudah deposit 250.000 untuk harga 1 malam karena hotel biasanya pembayaran di muka. Lalu kekurangannya adalah 87.500 karena 187.500 ini angka setelah didiskon. Seperti itu. Lalu kita klik save.
maka otomatis kamar sudah tercekot. Nah, lantas billingnya seperti apa? Billingnya seperti ini ada kode DP down payment, ini ada kode bayar. Seperti ini tampilannya, kita coba print ya. Hasilnya seperti ini setelah di print. Total paymentnya adalah 337.500, penjumlahan dari 187 ditambah 150, tax service-nya tidak dicas, pembayarannya baru deposit 250.000, kekurangannya seperti itu, kasirnya Farhan. Di sini terdapat keterangan-keterangan apa saja transaksi yang dilakukan. Oke. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini lebih kurang atau untuk menu-menu yang ada di aplikasi ini. Mungkin kedepannya kami akan mencoba menambahkan menu-menu atau fitur-fitur yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan terkait aplikasi Hotel Management System yang biasa digunakan oleh banyak hotel-hotel, baik hotel kecil, menengah maupun hotel bintang 1. Kalau untuk bintang 3 mungkin aplikasi ini masih belum support. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya.